أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menghinakan dunia karena dunia itu rendah, ya, dan meremehkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu zinah, hanya saja kehidupan dunia itu permainan, senda gurau, hiasan-hiasan, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, perlombaan dalam perbanyak harta dan anak. Ai innama hasilu amriha inda aliyahada, bahwa hasil dari kehidupan dunia pada penduduknya ya udah ini. Kehidupan dunia seperti ini, permainan, senda gurau, hiasan, kebanggaan di antara manusia, perlombaan dalam berbanyak anak dan harta. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia itu dibuat suka dan senang, ya, dengan syahwat, itu keinginan-keinginan nafsunya dari wanita, anak-anak, perhiasan-perhiasan, emas, perak, kuda-kuda, tambatan, binatang-binatang ternak. Itulah kehidupan dunia. Udah itu aja, muter-muter, ya, kesenangan pada apa yang telah disebutkan tadi. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat tempat kembali yang terbaik, yaitu jannah. Tsumma daraba ta'ala mathalal hayatid dunya fi annaha zahratun faniyah wa ni'matun zailah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan pada kehidupan dunia itu seperti bunga yang akan layu, kemudian kenikmatan yang akan hilang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamatsali ghaitsin, sebagaimana ghaits, air hujan, wa huwal matarul ladzi ya'ti ba'da qunutin nas,
Air hujan yang turun setelah sekian lama panas terik, seger kan gitu, seperti sekarang ini Masya Allah. Ya, seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Asy-Syura ayat 28, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan setelah manusia itu putus asa, setelah manusia mengalami kekeringan. Baik, Allah Subhanahu wa taala yang turunkan hujan, dan hanya Dia yang bisa turunkan hujan Subhanahu wa taala. Karena turunnya hujan termasuk dari ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Maka menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah adalah kekufuran dan kesyirikan, dan itu dilarang. Sebagaimana hadis kudusi, di pagi hari setelah salat subuh di Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman denganku, ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang-orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena rahmat dan keutamaan dari Allah, maka mereka adalah yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang-orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini, bintang itu, maka mereka adalah orang-orang yang kafir kepadaku, kata Allah, dan percaya kepada bintang-bintang. Jadi sekedar menyandarkan saja ya hujan kepada selain Allah itu sudah merupakan kekufuran. Apalagi sampai bisa mengatakan bisa menurunkan dan menghentikan hujan. Ya, cuman hanya modal mangkok putar-putar gitu. Itu omong kosong, itu kerjaan dukun. Kafir. Ya. Fa subhanallah. Turunnya hujan merupakan salah satu dari kunci gaib Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang hujan, kama sali ghaithin, sebagaimana hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Ya. Ayyujibuz zurra'a nabatu kulli zara' alladhi nabata bil ghaith. Dengan turunnya hujan, tanaman-tanaman tumbuh. Ya, tanaman-tanaman tumbuh. Dulu bumi itu mati, gersang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dengan air itulah kemudian tumbuh ya berbagai macam tanaman dan kehidupan. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan tentang al-kuffar. Al-kuffar yang dimaksud di sini petani ya. Karena kerjaan petani adalah menanam. Yang tadinya tampak kemudian ditanam sehingga tertutup. Jadi makna al-kufur secara bahasa adalah menutup. Ya. Ada keterkaitan dengan kufur menurut istilah. Orang-orang kafir itu menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak. Ya. Jadi al-kuffar yang dimaksud dalam ayat ini adalah petani. Petani yang menanam tanamnya, menebar benih, ditanam di dalam tanah, enggak kelihatan benih itu. Terus dengan adanya hujan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan berbagai macam tanaman buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Nah, para petani ketika tanamannya itu tumbuh hijau segar, senang mereka. Senang. Wa kama yu'jibuz zurra dzalika kadzalika tu'jibul hayatud dunya al-kuffar. Sebagaimana para petani itu senang dan takjub dengan tanaman-tanaman yang indah di dunia, begitu pula orang-orang kafir. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir senang dengan kehidupan dunia, senang sekali. Ya.
Bahkan mereka jadikan kehidupan dunia ini merupakan tempat yang abadi. Dan mereka menganggap bahwa kehidupan itu hanya sekarang di dunianya, nggak ada kehidupan berikutnya, nggak ada hari pembalasan. Makanya mereka berusaha dengan berbagai cara, dan mereka nggak kenal apa itu halal, apa itu haram, nggak peduli. Yang penting untung, ya. Yang penting adalah riba, untung. Dan keuntungan-keuntungan yang melimpah itulah yang mereka anggap sebagai pengekal dan pembahagia mereka. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fa innahum ahrasu syai' 'alaiha wa amyalun nasi ilaiha. Karena orang-orang kafir adalah orang yang paling tamak terhadap dunia dan orang yang paling condong terhadap dunia. Enggak ada remnya kalau urusan dunia. Oleh sebab itu berlomba dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia pasti kalah. Kenapa? Mereka nggak pakai rem, bablas terus. Kalau muslim ini haram, ngerem dia, nggak boleh, cari jalan lain yang halal. Mereka terabas aja udah. Yang penting rekeningnya terus bertambah, nggak peduli halal haram. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ayahiju dzalika za', kemudian tanaman itu ya setelah hijau mulai mengering. Memang ada masanya. Fatarahu musfarra, kemudian engkau melihatnya menguning. Ya, fatarahu musfarra ba'da ma kana khadran nadran. Padahal sebelumnya itu hijau, seger. Ya, kemudian menguning. Tsumma yakunu ba'da dzalika kulluhu hutama ay yasiru yabasa mutahattiman. Kemudian berubah menjadi kering sama sekali. Begitulah tanaman kehidupan di dunia begitu. Ya. Jadi awalnya kelihatan hijau, seger, terus sampai akhirnya mulai menguning dan akhirnya layu dan mati. Hakadzal hayatud dunya takunu awwalan syabah. Begitulah kehidupan dunia, pertama seger, muda, seger, ya kan? Baik. Tsumma taktahil, kemudian mulai dewasa. Tsumma takunu ajuzan syauha, kemudian berubah menjadi renta. Ya. Dicopoti nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya, tadinya punya kekuatan, melemah. Punya gigi lengkap, copot, ya, punya sendi kuat, akhirnya lemes, loyo, gitu. Subhanallah. Begitulah kehidupan dunia. Wal insanu kadzalika yakunu fi awwali umrih wa an fawani syababih ghaddan tariya layyinul a'taf bahil mandar thumma innahu yashra'u fil kuhulah fatataghayyar tiba'uhu wa yafqidu ba'du quwahu. Begitulah manusia juga. Ya. Awal kalinya seger, kuat. Gerakannya cepat, lincah dan sebagainya. Dilihat menyenangkan. Kemudian mulai masuk ke masa tua. Berubah tabiatnya. Kehilangan satu demi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakburu fayasiru syaikhan kabiran. Kemudian semakin merentah. Jadilah dia manusia yang tua renta, ya, dhaiful quwa, lemah, nggak ada kekuatan, qalilul harakah, sedikit gerakannya, nggak selincah ketika masih muda. Ya'jizuhu syai'ul yasir, bahkan untuk pekerjaan yang ringan saja nggak bisa dia. Begitulah kehidupan di dunia. Tayyib, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Ar-Rum ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari yang lemah, bayi lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah yang lemah berubah menjadi kuat. Ya. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah.
kemudian setelah kuat, puncaknya masa muda, mulai melemah dan menjadi tua. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Wa huwal aliyyul qadir, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha kuasa. Walamma kana hadzal mathalu dalan ala zawalid dunya wa inqidaiha wa faragiha la mahalah wa annal akhirata kainatan la mahalah hadzara min amriha wa raghaba fima fiha minal khair. Ketika permisalan ini menunjukkan bahwa dunia itu juga akan lenyap, ya, dunia akan ditinggalkan, dunia akan habis, dan itu pasti. Sementara akhirat juga pasti akan datang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Gitu. Allah rendahkan dunia, tapi bukan berarti nggak bisa dimanfaatkan. Manfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Itu perintah dan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu ada siksaan yang pedih, akan tapi ada juga ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bilang, Dialah yang menciptakan dunia ini, Dialah yang menciptakan alam semesta ini, Dialah yang menciptakan kita. Allah bilang begitu. Maka kita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus percaya memang dunia itu menipu saja. Ay wa laysa fil akhiratil atiyatil qaribah illa imma hadha wa imma hadha, imma adzabun syadid wa imma maghfiratun minallahi wa ridwan. Ya, di akhirat yang akan datang sebentar lagi, yang ada hanyalah dua. Apakah siksaan yang pedih atau keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ai huwa mata'un fanin gharin liman rakana ilaih, yaitu kesenangan yang pasti akan hilang, yang menipu bagi orang-orang yang memang fokus mencari kelezatan dan gemerlap duniawi. Dia akan tertipu kalau memang hidupnya hanya itu. Fa innahu yaqtarru biha wa tu'jibuhu hatta ya'taqida annahu la dara siwaha wa la ma'ada wara'aha. Maka dunia akan menipunya. Dia tertipu dengan dunia. Dunia akan membuatnya takjub, membuatnya heran, ya, sampai-sampai dia berkeyakinan bahwa tidak ada negeri lain selain dunia ini, tidak ada tempat kembali lain, hanya di dunia ini saja. Wa hiya haqiratun qalilatun binisbati ila daril akhirah. Padahal dunia itu kecil sekali, rendah sekali, bahkan hina sekali dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat seukuran satu cambuk, cambuk itu paling semeter 2 meter. Kalau dilingkarin itu kecil sekali. Tapi itu di akhirat, di jannah, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya seukuran satu cambuk, berapa sih? Panjang cambuk kalau kemudian dilingkarkan gitu, kecil. Kata Rasulullah SAW, tapi itu di jannah masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iqra'u, lalu Nabi SAW bersabda, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu.
Wa hadzal hadits tsabitun fi sahih biduni hadhihi ziyadah wallahu a'lam. Wa rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lal jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Sungguh surga dan neraka itu lebih dekat kepada kalian daripada sendal yang kalian pakai. Jadi kedekatan surga dan neraka dari seorang itu lebih dekat daripada sendal yang dipakainya. Maksudnya gimana? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, begitu datang kematian, sementara kematian itu tidak diberitahukan kapan dia datang, tapi dia pasti datang. Oke? Begitu datang kematian, selesai sudah. Sementara orang nggak tahu kapan dia mati. Tapi saat kematian itu datang, ucapannya satu, betapa cepatnya. Kenapa nggak ditunda sebentar saja, beberapa saat saja, ya? Sebagaimana yang Allah firmankan, fayaqul rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Fayaqul rabb, dia akan mengatakan, yang mati ini ya, mengatakan gini, wahai Tuhan, ya, seandainya engkau tunda sebentar saja, engkau tunda sebentar saja, ya, ajal ini tunda sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah, aku akan bagikan nih harta, ya, dan aku menjadi orang-orang yang baik. Lalu apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan penangguhan pada siapapun ketika datang ajalnya. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa cepat hidup itu. Bahkan Nabi mengatakan surga dan neraka lebih dekat kepada kalian daripada sendal yang kalian pakai. Itu perumpamaan dari Nabi SAW. Karena begitu datang ajal seorang, selesai sudah. Karena orang itu dilihat dari ujung hidupnya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir hidup seorang, disitulah dia dinilai. Sebab itu ada yang disebut dengan husnul khatimah, baik di penghujung hidupnya. Ada juga su'ul khatimah, buruk di penghujung hidupnya. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa fi hadzal hadits dalil ala iqtirabil khair wasyarr minal insan. Hadis ini merupakan dalil akan dekatnya kebaikan dan keburukan bagi manusia. Artinya manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya, segera, dekat sekali. Batasnya cuma satu aja, ajal. Dia pasti datangnya, tapi nggak dikasih tahu kapan dia datang. Tiba-tiba. Karena ketiba-tibaannya itulah setiap orang mengatakan betapa cepatnya. Karena dia nggak bisa nge-range atau mempersiapkan ya segala sesuatunya. Karena umumnya manusia merasa masih jauh dari ajalnya, nanti. Dan itu adalah bisikan-bisikan setan yang disebut dengan taswif. Saufa, nanti. Bisikan setan. Mau berbuat baik nanti. Enaknya rebahan aja, santai aja. Nah, itu gangguan-gangguan setan. Thayyib, pengennya manusia itu malas, enggak berbuat kebaikan, gagal dalam berbuat baik. Ketika manusia bermujahadah melawan kemalasan tersebut, dia bangkit, setan enggak berhenti ganggu. Diganggu supaya ibadahnya itu rusak. Banyak kekurangan sana sininya. Ya, jangan dikira ketika manusia sedang sholat setan enggak ganggu. Setan ganggu seperti yang diberitakan Nabi SAW. Bahkan di antara bentuk gangguannya adalah niupin bokong masing-masing orang yang sholat, tiupin. Seakan-akan di perut ada sesuatu, ya, seakan-akan keluar. Itu gangguannya, bikin
enggak khusyuk. Taib. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada yang sholat berjamaah untuk meluruskan dan merapatkan. Enggak boleh ada celah. Rasulullah yang bilang la tada' furjatan di syaitan. Jangan biarkan ada celah yang dimasuki oleh setan. Dimasuki di situ bukan untuk sholat tapi untuk ganggu orang. Ya. Baik. Kalau ada yang bilang biarin aja setannya, enggak akan setan itu sholat. Setan masuk ke celah-celah saf tersebut untuk mengganggu orang yang sholat justru. Itu warning dari Nabi SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalaupun dia berhasil ibadah dengan baik misalnya, ganggu lagi dia. Apa bentuknya? Dipuji-puji. Puji-puji, kamu hebat, aku aja nggak bisa ganggu, bla 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 dan seterusnya. Maka akan menumbuhkan apa? Kesombongan. Nah, kesombongan itu keburukan. Ketika seorang itu ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa hebat dibandingkan orang lain, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, jatuh dia. Ibadallah. Jadi jebakan-jebakan setan itu banyak sekali. Maka manusia hendaknya waspada dari itu semua. Baik. Jadi memang usaha manusia untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat itu enggak mudah. Sebab itu manusia dianjurkan untuk selalu banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bantuan, dan banyak beristighfar atas tidak maksimalnya dalam beribadah kepada Allah. Ya, masih banyak bolong-bolong, compang-camping, kekurangan ini itu dan sebagainya. Ya, karena godaan-godaan dan gangguan-gangguan dari setan tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa idza kana al-amru kadzalik, kalau memang demikian kehidupan dunia mampir kita sementara, ya, setelah itu kita akan tinggalkan semuanya. Falihada hathahu Allahu 'alal mubadarati ilal khairat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala anjurkan manusia untuk bersegera dalam kebaikan. Min fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Ya, untuk melakukan ketaatan pada Allah, menjauhi apa yang diharamkan Allah. Allati tukaffaru anhu dzunub waz zallat. Yang dengan kebaikan-kebaikan itu dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsullahu tsawab wad darajat, dan dia pun mendapatkan ganjaran dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah untuk meraih surga yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Luas sekali. Baik, Allahu akbar. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Ali Imran 133, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah untuk meraih surga yang luasnya antara langit dan bumi, dan itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara di ayat kita, ayat 21, Allah mengatakan uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki keutamaan yang besar. Ai hadzal ladzi ahallahumullahu lahu huwa min fadlih wa mannih alaihim wa ihsanihi ilaihim. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan semua itu adalah keutamaan, anugerah dari Allah kepada mereka yang beriman, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kama qaddamna fi sahih anna fuqara'al muhajirin qalu, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan dalam as-sahih bahwa orang-orang miskin
dari kalangan muhajirin berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil mukim." Orang-orang kaya pergi membawa banyak kebaikan dan nikmat yang abadi. Qala, maka Rasulullah bertanya, "Wa madak?" Apa itu? Qalu, maka orang-orang miskin tersebut mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Mereka salat sama seperti kami salat. Oke, sama di sini. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama seperti kami puasa. Ya. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa berbagi dengan kelebihan harta mereka, tapi kami enggak bisa berbagi wahai Rasulullah. Kalah kami wahai Rasulullah. Mereka banyak membawa pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kami enggak begitu. Jemaah, perhatikan perbandingan atau perlombaan di kalangan para sahabat adalah perlombaan dalam hal kebaikan. Bukan perlombaan akumulasi, akan tapi perlombaan dalam berbagi dan distribusi. Ya, bukan untuk numpuk-numpuk, tapi ketika seorang mendapatkan banyak anugerah yang melimpah, dibagi itu kepada orang lain. Nah, disitulah perlombaan sesungguhnya, yaitu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi poin kenapa orang-orang miskin iri kepada orang-orang kaya, bukan semata karena kekayaannya, tapi karena mereka bisa berbagi kepada sesama dan mereka mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka bisa bebasin budak-budak sementara kami enggak bisa bebasin karena pahalanya besar. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala adullukum ala syai' idza fa'altumuh sabaqtum man ba'dakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, kalau kalian kerjakan pasti kalian menjadi yang terdepan. Pasti kalian menjadi yang terdepan. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Jadi orang-orang miskin ini dikasih amalan sama Rasulullah SAW, ya, yang bisa menyusul keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Oke, nah, dikasih amalan nih apa? Kata Rasulullah SAW, "Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli shalah 33." Bertasbih 33, bertakbir 33, bertahmid 33. Setiap selesai sholat. Ya, itu zikir selesai sholat. 33, 33, 33. Zikir. Ya kan? Qala, setelah mereka amalkan itu, kan merasa alhamdulillah nih, kalah nih orang-orang kaya. Enggak taunya orang-orang kaya yang beriman juga kasak-kusuk dengar-dengar. Wih, ada amalan baru dari Rasulullah. Akhirnya mereka tahu dan mereka amalkan. Kalah lagi ya. Akhirnya orang-orang miskin itu kembali pada Rasulullah SAW. Faqalu samya ikhwanuna ahlul amwali ma fa'alna. Wahai Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami yang berharta itu, orang-orang kaya itu, mendengar amalan-amalan kami. Fa fa'alu mithlah, dan mereka mengamalkan juga wahai Rasul. Berarti kami kalah lagi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya enggak bisa protes sudah. Udah mau gimana lagi? Udah dikasih amalan. Dan ini bagi orang-orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya yang mau menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang banyak mendapatkan keutamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada beberapa menit. Silakan yang mau bertanya jemaah. Ya, Pak. Orang yang kaya dan yang punya keturunan yang baik atau anak yang banyak, seolah-olah
dia tidak menginfakkan atau menjadikan anaknya itu sebagai orang soleh gitu. Tapi apakah ayat 21-20 itu dijelaskan juga oleh ayat 21? Karena di situ kan kebanyakan orang kaya dan anak yang punya anak yang soleh, kayanya itu menjadi orang ahliya gitu. Ya. Nah, apakah termasuk kriteria di dalam ayat 21 itu? Ya. Saya kira begitu. Baik. Ayat 20 menunjukkan celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia. Ya kan? Dan berbagai macam perlombaan. Di antara perlombaan itu adalah perlombaan mencari harta, mencari anak. Kalau memang tujuan perlombaan hanyalah itu, maka itu buruk. Makanya terangkan di ayat ke-21 supaya jadi istimewa. Berlombalah kalian untuk meraih ampunan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tadi anugerah-anugerah itu untuk kepentingan akhirat. Tidak semua manusia, seperti hadis yang baru kita dengar tadi, enggak semua orang ini sama-sama soleh, sama-sama baik, yang satu miskin, yang satu kaya. Kita enggak bicara yang enggak soleh, miskin yang enggak soleh juga ada, kaya enggak soleh juga ada. Ini sama-sama soleh, tapi yang satu kaya atau sekelompok kaya, sekelompok lainnya miskin, gitu. Mereka berlomba dalam kebaikan. Ternyata yang miskin kalah karena keterbatasannya itu, gitu. Sementara yang kaya, mereka gunakan kekayaannya, anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang miskin mengatakan, orang-orang kaya pergi dan bawa banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluh, mereka protes, dikasih amalan, ditiru lagi sama orang-orang kaya. Mereka ngadu lagi pada Rasulullah SAW. Rasulullah klus. Ya memang mau gimana lagi? Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tidak. Justru orang miskin yang beriman, orang miskin yang sabar, itu dipersilahkan untuk masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Ya, betul. Karena mereka nggak dapat itu ketika di dunia. Mereka dipersilahkan untuk masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya yang tertahan. Ini sama-sama baiknya loh. Kita nggak bicara yang buruk. Sama-sama baiknya. Tapi antara miskin dengan kaya. Makanya para ulama sampai mereka itu berdebat, berbeda pendapat antara orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur. Sampai dibuat dalam sebuah kitab. Mana yang lebih utama antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar? Masing-masing menyampaikan argumentasinya. Keutamaannya masing-masing begitu. Nah, ini di antara hadis yang condong kepada keistimewaan orang kaya yang bersyukur dibandingkan dengan orang miskin yang sabar. Demikian. Pasti ada kompensasinya. Pasti ada kompensasi. Asal sekali lagi saya katakan dia bersabar sampai selesai kehidupannya di dunia. Itu poinnya. Jadi sama-sama berjuang sebenarnya di dalam kehidupan dunia ini. Gak ada yang santai. Demikian. Berikutnya silakan. Silakan Bapak-bapak. Silakan Mas Zen. Sebelum Pak Mukhlis ini sapu jagat. Sebelum Pak Mukhlis ya Ustaz. Iya. Silakan Mas Zen. Ini masalah hujan. Hujan, ya. Jadi orang yang membuat hujan di luar kekuasaan Allah itu kan kufur, kayak pawang. Iya. Mengusir hujan. Iya. Atau mendatangkan hujan. Iya. Tapi bagaimana kalau BMKG yang pakai helikopter membuat hujan buatan? Iya. Itu termasuk enggak kufur juga itu? Iya. Kalau dia mengatakan kami buat hujan kemarin, itu kufur. Tapi kami kalau mereka mengatakan kami berusaha, ya kan bisa diteliti itu. Ya, bisa diteliti. Ya, kami telah berusaha menebar garam berharap agar hujan turun. Ini sebab yang kami lakukan.
tapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia, itu yang benar. Gitu. Alhamdulillah kemarin hujan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebabnya nah ini disebutkan. Kemudian sebabnya kami menebarkan sekian ton garam di langit atau di angkasa untuk memancing supaya air hujan itu turun. Itu boleh. Nah, persis. Tapi betul-betul seorang muslim harus berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Karena kalau dia keliru kata-katanya, bahaya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu namanya asyirk fil alfaz, kesyirikan dalam kata-kata. Gitu. Jadi kejadian apapun di alam semesta ini nisbatkan dan kembalikan kepada Allah, itu nomor satu. Baik itu anugerah ataupun musibah. Jangan sampai mengatakan alam sudah tidak bersahabat dengan kita, seakan-akan alam punya. Hal-hal semacam itu sering kadang-kadang. Sebagian orang mengatakan semesta mendukung kita, seakan-akan semesta itu Tuhan. Kata-kata semacam itu seakan-akan itu indah, padahal itu adalah kerusakan. Subhanallah. Ya, maka seorang muslim berhati-hati dia dalam berbicara. Dan hal ini termasuk kategori beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang datang ini nih, nanti ke-22, bahwa tidak ada satupun kejadian melainkan itu terjadi dengan kehendak Allah. Baik itu kejadian yang menurut manusia baik ataupun kejadian yang menurut manusia itu buruk. Baik dan buruk itu kan ditinjau dari sisi manusianya. Di sisi Allah semuanya baik. Kok di sisi manusia, yang menguntungkan manusia, menyenangkan manusia disebut apa? Baik. Yang enggak menyenangkan manusia disebut buruk gitu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Karena Allah enggak punya kepentingan sama sekali pada manusia. Manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Zain. Berikutnya silakan. Pak Mukhlis. Silakan Pak Mukhlis. Pas dulu kata. Ayo jamaah, masih berapa menit lagi nih dari adzan? 1 menit lagi ya. Kalau masih ada, yuk silakan yang mau bertanya. Ayo Pak Mukhlis, silakan Pak Mukhlis. Artinya saja saya ingat bahwa orang Yahudi sekarang, Yahudi yang populer itu akan mengadakan kerusakan di dunia ini 2 kali. Karena kerusakan yang sekarang ini lalu dikatakan oleh Allah, dikatakan bahwa nanti akan didatangkan orang-orang pemuda-pemuda kami yang bisa melawannya gitu. Tapi Yahudi itu memang waktu itu diceritakan orang kuat dan kaya. Ini pertanyaan saya sekarang ini, kejahatan yang keberapa nih Ustaz? Pertama apa yang kedua? Oh, maka sudah ada pengkajian begitu. Baik. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Di surat Al-Isra ya. Baik, adzan dulu, nanti jawab setelah adzan insyaallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang tindakan Yahudi yang merusak. Kan 2 kali mereka melakukan, Bani Israel merusak 2 kali. Ibnu Jarir meringkas pendapat-pendapat para ulama yang berbeda-beda tersebut setelah beliau membawakan riwayat-riwayat terkait hal tersebut. Beliau mengatakan fa'alal qaul alladzi dzakarna an Ibnu Abbasin min riwayati Suddi wa qal bin Zaid kana ifsadu bani Israila fil ard al-marratal ula qatluhum Zakaria.
Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut pendapat yang telah kami sebutkan dari Abdullah bin Abbas, dari riwayat Suddi, dan juga pendapatnya Ibnu Zaid, jadi tindakan Bani Israel yang merusak di kali yang pertama ketika mereka membunuh Zakaria Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu sampai pada level membunuh nabi loh. Mereka tahu itu nabi dan mereka bunuh. Enggak usah manusia biasa. Makanya kalau sama orang-orang ini, mereka enggak peduli dengan siapapun. Untuk nabi aja mereka bunuh. Selevel nabi, apalagi mau teriak-teriak kayak apa, bikin perjanjian seberapa banyak pun mereka pasti akan ingkar. Percuma. Gitu loh, menghadapi orang-orang Yahudi ini, Bani Israel. Karena mereka pasti akan batalkan. Nabi aja mereka bunuh. Apalagi manusia biasa, enggak peduli mereka. Tayyib. Ma kana salafu minhum qabla dzalika wa ba'dah. Belum lagi keburukan-keburukan sebelumnya. Iya. Ila an ba'atsallahu 'alaihi man ahalla 'ala yadihi bihim nikmatahum ma'asillah wa utuwihim 'ala rabbihim. Ya, belum lagi ya apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka berupa hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan mereka kepada Allah, karena kebengalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara menurut pendapatnya Ibn Ishaq, ya, fakana ifsaduhum al-marratal ula ma wasafa min qatlihim Sya'ya bin Amsiya. Nabiullah, ini ada nabi namanya Sya'ya ibn Amsiya. Mereka bunuh. Kok pendapat sebelumnya yang dibunuh itu Zakaria. Ya. Wa dzakara Ibnu Ishaq anna ba'da ahli ilm akhbarahu anna Zakaria mata mautan wa lam yuqtal. Sementara sejarawan itu Ibn Ishaq mengatakan bahwa sebagian ulama mengabarkan bahwa Zakaria itu meninggal bukan dibunuh sama mereka. Wa anal maqtul innama huwa Sya'ya. Yang dibunuh adalah Sya'ya, yaitu Nabiullah. Nabi juga sama yang dibunuh. Ya. Baik. Jadi itu yang pertama. Dan Ibnu Jarir tidak mentarjih dari dua pendapat tersebut mana yang disebut dengan yang pertama, kerusakan pertama mereka. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana dengan kerusakan yang kedua? Kan itu pertanyaannya itu. Ya, mereka timbulkan. Baik. Ats-tsani Yaqulu ta'ala innahu qada ila bani Israila fil kitab ay taqaddam ilaihim wa akhbarahum fil kitab alladhi anzalahu alaihim annahum safsiduna fil ardi marratain wa ya'luna uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada Bani Israel dalam Alkitab, Allah mengabarkan dalam kitab yang Allah turunkan kepada mereka bahwa mereka akan merusak di bumi dua kali. Dan mereka bertindak pongah, sombong, congkak. Ayatajabbaruna wa yataguna wa yafjuruna 'alan nas. Mereka bertindak ya brutal, mereka bertindak kejam kepada manusia. Wa qalu fa idza jaa wa'du ulahuma ula al-ifsadatain ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya, bila datang
Janji yang pertama, yaitu yang pertama dari dua kerusakan yang dibuat mereka. Kami utus kepada kalian hamba-hamba kami yang punya kekuatan. Ay salatna alaikum jundan min khalqina uli ba'sin syadid ay quwwatan wa iddatan wa sultatan syadidah fajasu khilal diyar. Ya. Mereka akan dihabisi dengan hamba-hamba kami. Itu Allah Subhanahu wa taala yang janjikan begitu. Ay tamallaku biladahum wa salaku khilala buyutikum. Mereka kuasai negeri orang-orang Yahudi tersebut. Nah, jadi akhirnya mereka pun terpencar-pencar. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna min as-salaf wal khalaf fi haula'il musallatina 'alaihim manhum. Dan para ahli tafsir juga berbeda pendapat siapa yang dimaksud di sini, orang-orang kuat yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat sejumlah athar Israiliyat lam ara tatwil al-kitab bi dzikriha. Banyak sekali disebutkan. Makanya kalau misalnya kita dengar di medsos kisah-kisah Israiliyat, ini orangnya ini dan seterusnya, itu kisah-kisah Israiliyat. Nah, tapi bahkan ada di antaranya yang palsu. Ya. Baik. Wa fima qassallahu ta'ala 'alaina fi kitabi ghunya amma siwahu min baqiyatil kutubi qablah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan pada kita dalam kitabnya itu Al-Qur'an cukup dari keterangan-keterangan yang lain. Ya. Baik. Wa qad akhbarallahu ta'ala annahum lamma baghaw wa taghaw sallallahu alaihim aduwahum fastabaha baydatahum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ketika mereka sudah sampai di puncak kesewenangan, sampai di puncak kekejian, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kuasa kepada musuh mereka, musuh orang-orang Yahudi itu. Siapa? Enggak disebutkan. Kalaupun ada A, B, C, itu kisah-kisah Israiliyat. Udah cukup itu aja. Biarlah dia menjadi rahasia. Allah Subhanahu wa taala rahasiakan itu. Tapi pasti ada. Gitu. Allah utus untuk menghancurkan mereka. Gitu. Akhirnya mereka pun hancur dan luluh lantak. Nah, jazaan wifaqa sebagai balasan yang setimpal buat mereka atas kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan tersebut.